Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah berada di tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan salat Idul Adha beserta dengan melakukan kurban pada hari ini yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Tentunya bersama narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Sumardi Udin LC, luar biasa hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Ini ada yang menarik Ustadz ya, bahwa apa sih yang berbeda dengan pelaksanaan Idul Adha tahun ini, yang mana tahun ini merupakan tahun pandemi COVID-19. Ya, kita berbincang dulu. Ya, kira-kira apa yang berbeda? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Atira TV, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, di Hari Raya Idul Adha, kita turut bergembira merayakan kemenangan. Walaupun apa yang dikatakan oleh moderator tadi bahwa suasana tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, Ustaz ya. Tentu saja ini merupakan ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi eksistensi dari ibadah itu tidak mengurangi. Semua kegiatan yang selama ini kita lakukan di masa-masa Idul Adha yang tahun lalu, sama juga tahun ini, walaupun mungkin dalam masa suasana pandemi COVID-19, Ustaz ya. Jadi insya Allah semangat kaum muslimin, kita berharap tidak perlu down, tapi tetap perlu motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh di hari Idul Adha. Apalagi luar biasa, kita kata Rasulullah SAW, hari Idul Adha ini adalah hari raya yang sangat mulia. Ayam mutasyrik setelahnya, ia mu'aklin wa syurbin wa dzikrullah. Makanya Rasulullah mengatakan, ya perbanyaklah berzikir kepada Allah, memperbesarkan asma Allah, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Ya, luar biasa ya. Memang pada tahun ini ya bukan hanya kurban, akan tetapi juga pelaksanaan ibadah haji yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji yang mungkin dihadiri tiap tahun itu 2 juta dari jamaah haji seluruh penjuru dunia, tapi tahun ini hanya dikhususkan bagi warga Arab Saudi dan warga asing yang memang bermukim di Arab Saudi. Nah, mudah-mudahan sekalipun yang batal yang berangkat pada tahun ini, ya mudah-mudahan dengan penuh kesabaran, sehingga insya Allah sekalipun syariat hajinya belum didapatkan, tapi insya Allah pahala hajinya itu bisa didapatkan. Yang kedua tentunya kita berbicara tentang kurban, ya, yang mana tidak terlepas ya perayaan Hari Raya Idul Adha dengan kurban. Nah, bersama narasumber kita dalam program Mumtaz Mengkaji Ilmu bersama Ustadz, dalam hal ini Ustadz Sumardi Udin LC SPD, akan membahas secara tuntas ya permasalahan seputar kurban. Ya, tafadhal. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurban dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kita atas namakan udhiyah. Apa itu udhiyah? Artinya dari bahasa masdarnya mufradnya itu adalah dahiyah Ustaz. Ya. Secara bahasa dan bermakna bahasa Indonesia adalah sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Karena memang persyariatan kurban itu dilaksanakan setelah salat Idul Adha. Pasca Idul Adha sampai 3 hari setelahnya, hari raya tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, itu yang disyariatkan 4 hari ya, jadi hari Idul Adha sampai 3 hari setelahnya. Nah, itu dilaksanakan 2 tumbas setelah naik matahari sudah boleh.
Yang penting pasca sholat Id. Sholat tarawih. Kemudian secara istilah udhiyah atau kurban itu adalah binatang ternak tertentu, jadi tidak semuanya Ustaz. Ya ada syarat khusus. Ada syarat khusus. Ada kriteria khusus hewan yang memang diperuntukkan untuk dikurbankan. Kurban, tidak semuanya. Jadi makanya kalau ada yang mau kurban ayam tidak masuk. Oh. Jadi binatang ternak tertentu seperti sapi, unta, kambing, dan domba. Itu saja yang bisa dikurbankan. Ini disembelih pada hari Idul Adha. Jadi memang ada namanya kurban di luar Idul Adha, kenapa bukan namanya kurban? Artinya mungkin ibadah biasa saja. Ya. Dan hari-hari tasyrik hanya terbatas, saya mau maklumat hanya 11, 12, 13 dan hari tanggal 10 Dzulhijjah saja. Pasca itu tidak masuk dari kurban itu. Ya, pemirsa Akhira TV ini perlu dipahami bersama bahwa Ayyamut Tasyrik itu adalah hari pasca Idul Adha, berarti 11, 12 dan 13. Karena kebiasaan kita lihat di masyarakat bahwa penyembelihan itu langsung disegerakan pada hari raya Idul Adha itu. Iya. Jadi seakan bahwa tidak ada lagi pelaksanaan. Jadi ini perlu dipahami barangkali oleh pemirsa Akhira TV bahwa berkurban itu bukan hanya diperuntukkan untuk hari raya Idul Adha, tapi boleh dilakukan pada hari ke-11, 12 dan 13 setelah Id. Id. Jadi perakhir nanti di waktu asar. Hari ke-13 Dzulhijjah. Jadi sama dengan takbir takbiran. Takbiran itu terakhir nanti di hari ke-13 Dzulhijjah pada asar. Jadi habis maghrib. Jadi habis maghrib tidak ada lagi. Sudah masuk tanggal 12 Dzulhijjah. Iya. Berarti bukan lagi. Betul. Jadi dan ini termasuk sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi kurban itu betul-betul bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau yang berkurban bukan atas nama Allah itu bukan. Itu namanya kurbilan syaitan ya. Ini kurbilan Allah, jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang bentuk kesempurnaan ibadah itu ya, termasuk kurban ini ya, bahwa memang dari akar kata kurban ya, jadi ada ya betul. Jadi ada sebuah ungkapan yang pernah saya baca bahwa memang ketika ada bahasa yang menggunakan alif dan nun artinya totalitas. Ya, seperti Quran, jadi Quran itu ada alif dan nun, artinya totalitas bacaan itu ya dalam Al-Quran. Jadi kurban ada alif dan nunnya berarti totalitas ibadah itu, sempurnanya ibadah itu dengan salah satunya dengan ibadah kurban. Walaupun sebenarnya itu Mas Nesa, Ustaz. Iya. Mas Nesa, kan dalam bahasa Arab itu kurban itu udhiyah. Udhiyah. Kan ini asal dari kata adha. Betul. Jadi kurban itu walaupun sebenarnya sudah diadopsi Mas Nesa itu. Kurban juga ya dekat dengan Allah ya. Sudah mu'arrab ya. Mu'arrab ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya Ustaz, ini menarik Iba. Setelah definisi tadi, memang ada hewan khusus yang untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, bagaimana dengan ini? Sebelum kita masuk, barangkali hewan kurban ini kriterianya seperti apa? Ya, apakah boleh kuda barangkali, karena di daerah seperti di Sulawesi ini ada kabupaten yang memang mengkonsumsi misalnya kuda, apakah boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang masyru', disyaratkan. Tentu saja kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam agama kita. Jadi yang ada dalam riwayat itu adalah memang yang disyariatkan untuk dikurbankan binatang ternak seperti unta, di Saudi ya, unta ya. Kemudian sapi, itu pun juga punya umur saya, ada standar umurnya. Kemudian kambing dan domba itu saja 4. Selain itu tidak masuk dalam syariat dikurbankan. Kalau mau makan tapi bukan dari kurban. Mungkin acara ya. Daerah atas ada itu biasa masih makan kuda. Ya, boleh saja, silakan sembelih ya pada hari ini. Cuma tidak kurban boleh Ustaz. Jadi tidak kurban ini ternak yang tertentu saja ya. Ini yang menarik ya, bahwa memang ketentuan itu ya sesuai dengan yang ada dalam syariat ya. Hadisnya itu sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber kita. Nah, selanjutnya Ustaz, hikmah pensyariatan kurban. Iya, pensyariatan kurban. Jadi banyak sebenarnya, banyak hikmahnya. Pertama, bentuk takarub kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah sebagai bentuk implementasi takwa kita kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Hajj ayat 37 ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah bukti ketakwaan kita menjalankan syariat yang mulia ini.
Jadi yang sampai kepada bukan darahnya, dagingnya, tapi bukti ketakwaan kita dalam hati ingin menjalankan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Bahkan dalam agama kita Rasulullah juga mencontohkan. Makanya pernah dalam hadis Anas ya saya, beliau berkurban 2 ekor domba, amlahain akranain, 2 ekor domba yang berkulit putih ada hitam-hitam sedikit, kemudian bertanduk, kemudian beliau sendiri yang memotongnya. Dan beliau sendiri sampai mengucapkan sawasam mawakabar. Jadi mengucapkan bismillah dan takbir, lalu beliau potong sendiri. Dan Nabi ketika sampai di Madinah beliau berkurban selama sampai di Madinah 10 tahun terus berturut-turut itu beliau berkurban. Luar biasa. Dalam Al-Quran juga banyak persyaratnya dari berkurban itu sendiri. Pasal rabbika wanhar ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Semuanya itu selalu salat digandengkan dengan nusuk. Nusuk itu kata Sa'id bin Jubair, makna nusuk itu adalah ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Jadi semuanya. Nah sebenarnya nih Ustaz ya, berkurban ini hukum dasarnya seperti apa? Barangkali ini pemirsa sahabat Atira ya, ingin mengetahui sebenarnya hukum ya, hukum dasarnya itu kurban. Oh iya, betul. Iya, jadi hukum dasarnya itu berdasarkan dari Al-Quran sendiri, kemudian hadis dan ijma ulama. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Qafat sendiri ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Jadi sholatlah wanhar. Makanya 2 kata ini selalu bergandengan, sholat dan nusuk ini menunjukkan bahwa betapa mulianya ibadah ini. Sholat dan menyembelih hewan kurban yang diperuntukkan untuk Allah. Kemudian yang kedua di surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu ana muslim. Jadi luar biasa. Itu selalu kita serahkan sepenuhnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj, walikul ummatin ja'alna mansaka. Mansaka nusuk lagi Ustaz. Lihat Rasulullah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Berarti ada memang penghususan ya. Ada penghususan lagi. Kalau nusuk itu kalau lama tafsir kita mengatakan bahwa itu bagian dari salah satu antara nusuk banyak saya. Tapi yang masuk di situ adalah ibadah kurban. Dalam syariat hadis saya jelaskan tadi bahwa Nabi mencontohkan beliau berkurban 2 ekor domba, kemudian beliau sendiri yang memotongnya. Dan ini salah satu nanti kita sebutkan sebentar bagaimana adab ya memotong sebentar. Iya, perlu disampaikan. Kemudian ijma ulama seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Munzir semuanya mengatakan sepakat bahwa kurban sesuatu yang sangat disyariatkan. Nah untuk level ininya Ustaz, untuk level hukumnya ketika ditarik dalam hukum taklifi itu, ya dia masuk dalam wajib, sunnah atau sunnah muakkadah atau itu ya barangkali ya. Ya ini mungkin perlu ditahu para pemirsa TV dan kaum muslimin yang mana saja berada bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, Ustaz ya. Sunnah yang sangat. Jadi jumhur ulama ya saya, jumhur ulama itu sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi kapan orang pernah bernazar, Ustaz? Pernah bernazar, Ustaz? Untuk berkurban wajib dia hukumnya jatuh, hukumnya wajib di situ. Karena nazarnya. Karena nazarnya itu, asbab nazarnya itu ya wajib. Nah, bagaimana kalau misalnya dia berwasiat, termasuk juga wajib ya? Kalau dia berwasiat Ustaz dan dia meninggal, misalnya saya contoh ya. Iya. Misalnya saya punya banyak harta. Ya. Saya sebelum saya meninggal tolong kok sebagian dari harta saya itu ingatkan untuk berkurban ya. Maka itu masuk dalam hukum wajib. Maka pesannya itu wasiat ketaatan Ustaz ya. Berkurban wajib. Berarti ini tidak pemirsa Atira TV. Ini tadi ya sangat menarik bahwa memang pada kajian kurban ini kita banyak dihukum. Iya, betul. Dan barangkali pemirsa Atira TV masih masih menyaksikan kita bersama pada sore hari ini yang mana ini merupakan hari tanggal 10 Zulhijjah, baru selesai lebaran. Ya, jadi ya sambil menikmati santapan ya, pada hari ini dia menyaksikan kita. Dan memang banyak hukum-hukum yang dikupas oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Sumadiuddin LC SPD. Tadi sunnah muakkad ini saya teringat bahwa memang pelaksanaan akikah sunnah muakkad. Nah, banyak orang malu kalau tidak melakukan akikah. Betul. Artinya sampai pinjam ke sana kemari. Betul. Ya, akikah padahal hukumnya sunnah
muakkadah mestinya. Iya. Ya, ketika orang mau berkurban sama ketika melakukan akikah semangatnya itu. Semangatnya betul. Jadi ini barangkali sudah ada. Cuma Ustaz, ini perlu pemahaman. dipahami mungkin Ya. banyak yang para pemirsa mungkin ada yang bertanya dari mana? Saya belum akikah. Ya. Mau berkurban juga. Jadi sebagai ulama kita seperti dikata Ibnu Qayyim kalau nggak salah ya, beliau mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban di waktu yang mulia pada saat tertentu itu dikedepankan. Jadi harusnya akikah itu kan bisa diundur misalnya. Yang kedua, kewajiban akikah kan bukan si kita misalnya, orang tua kita dulu. Itu pun juga ada aturannya hari ke-7, 14, 21 atau kapan kita bisa. Nah, tapi kalau misalnya di saat tertentu, waktu tertentu, terbatas waktu yang tertentu, maka diutamakan itu Ustaz. Kurban dulu baru nanti akikah. Karena setelah melewati ayam tasyrik itu tidak boleh lagi berkurban. Akikah masih ada. Ada al-waqtu muwassa ya. Jadi melihat lagi dari segi ini dari segi waktu. Ini tadi menarik bahwa memang akikah itu yang diwajibkan itu, disunahkan itu adalah orang tuanya, bukan anak pribadi. Sedangkan kurban itu adalah pribadi masing-masing di sini ya. Kemudian yang kedua tadi bahwa memang dari segi waktu budaya. Jadi sangat sempit sehingga memang ketika lewat itu bukan lagi hari-hari sama zakat fitrah. Kalau misalnya kita tunaikan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat fitrah, terhitung sedekah sama. Sekalipun dikeluarkan karena waktunya sudah ini. Jadi pemirsa yang barangkali ya sering bertanya di media sosial, ada beberapa yang barangkali yang masuk bahwa bagaimana yang mana saya dahulukan, akikah dulu atau berkurban. Tapi kalau misalnya punya kesempatan untuk akikah setelah berkurban itu jauh lebih baik. Kita lakukan dua-duanya. Karena masing-masing lain ada sebabnya akikah dengan sebab kurban. Jadi ini luar biasa ya. Oke, selanjutnya Ustaz, tentunya masih kita berbicara masalah kurban. Nah, tadi sudah disampaikan tentang hukum. Nah, ada orang yang terlilit utang. Terlilit utang dan berniat untuk berkurban. Betul. Kira-kira solusinya seperti apa untuk mendapatkan pahala kurban? Betul Ustaz. Oke. Utang itu Ustaz ada dua macam. Ada utang yang sudah jelas waktunya. Jatuh tempo, ada yang tidak jelas waktunya. Nah, kalau memang tepat misalnya waktu Idul Kurban jelas jatuh temponya utang itu harus dibayar, maka wajib dia bayar utang Ustaz. Wajib dia bayar utang. Tetapi kalau misalnya waktunya muwassa, ada waktunya, maka tidak mengapa dia ke depan kurbannya karena belum terjatuh tempo juga utangnya. Dan mengapa? Jadi kata para ulama kita yang disebutkan bahwa tidak mengapa mendahulukan kurban daripada utang kalau tidak jatuh tempo pada saat itu. Jadi perlu kalau memang apalagi kredit sudah selesai satu, kredit lagi satu, tapi tidak berkurban. Artinya kalau kan ada rezeki lain misalnya, apalagi ini kita berkurban, nanti kita sampaikan bahwa sebenarnya harta yang kita miliki itu hanya 3 Ustaz. Hanya harta kita yang kita miliki itu hanya 3. Hakikat hanya 3. Pertama apa yang kita makan ini. Kemudian apa yang kita pakai ini. Ini yang kita simpan di rumah juga mari tentu. Dan apa yang kita infakkan, dan kurban bagian dari bersedekah dan berinfak. Jadi itu luar biasa. Jadi harta kita, dan juga data ada yang tak umur kita saat tahun depan masih bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah tanggal 10 seperti hari ini atau 11, 12, 13 lagi, ada yang tak ada kesempatan ketika Allah titipkan. Ini kan dan terhikmah juga disyariatkan berkurban karena kita paham bahwa ini harta yang kita miliki titipan saja Ustaz. Untuk apa? Min enak tasawuf bima anfaq. Dari mana kita ambil, dari mana kita habiskan. Jadi itu yang perlu kita paham sih para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pahami bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Apa yang telah kita infakkan ya Allah, itulah milik kita sebenarnya. Sudah jelaskan. Apa yang kita simpan di rekening kita, di bank, di mana, di rumah itu belum tentu milik kita saja. Berarti ada 3 Satya, apa yang kita makan, apa yang dipakai, dan apa yang sudah disedekahkan. Itu lebih jelas hati yang sesungguhnya. Pemirsa Atira TV yang dimuliakan Allah, sangat menarik perbincangan kita dengan narasumber kita terkait dengan fikih dan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Nah, ada yang menarik begini, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, saudara-saudara kita, tetangga kita atau masyarakat yang terkena bencana, sebagaimana
kita lihat di media sosial Betul, ya, sehingga khususnya yang tinggal yang dekat dengan lokasi bencana. Dia berniat untuk berkurban ya. Akan tetapi ketika ada bencana yang terjadi, yang mana substansi daripada kurban itu adalah berbagi. Ya. Kalau yang dia butuhkan sebenarnya adalah bukan daging. Tapi yang dia butuhkan adalah kemungkinan selain dari daging untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana khususnya yang masyarakat yang ingin mengalihkan, kalau tidak usah saya berkurban, cukup saya mengalihkan sebagai bentuk sumbangan kepada masyarakat yang tertimpa musibah seperti masyarakat yang ada di Masamba. Seperti apa? Ya. Oke, menarik ini Ustaz. Jadi sebenarnya kalau masih dalam kaidah al-jam'u bainal khairin bagus Ustaz. Ya, mengumpulkan keduanya. Dua hal itu sambil dia berkurban berbagi kesehatan. Dapat jadi tidak mengapa, tetapi mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Ya itu Ustaz. Jadi ulama kita mengatakan bahwa bahkan bersedekah di saat kurban, bersedekah itu hal yang bersedekah di momentum waktu berkurban dan bersedekah, walaupun kita mau bersedekah senilai nilai kurban itu lebih afdal kita berkurban Ustaz. Misalnya harga 1,8 atau 1,7 ya sekarang ya, mungkin sapi kita mau bersedekah hari itu dengan nilai itu, tapi sebenarnya kata ulama kita berkurban itu lebih afdal daripada bersedekah. Berkurban berarti itu momentumnya, waktu yang tepat untuk kita lakukan seperti kurban. Ya, al-dzabah an-nahar seperti itu. Tetapi kalau memang kita kondisi, apatah lagi sebagai masyarakat kita yang tertimpa musibah, maka dari itulah mungkin kita carikan jalan yang lain Ustaz. Banyak mungkin pos-pos yang kita bisa lakukan walaupun tidak sejumlah itu untuk bersedekah, sehingga saya katakan tadi kita gabungkan dua kemuliaan itu, al-jam'u bainal khairin, dua kemuliaan insyaallah sama-sama bisa kita dapatkan. Nah, untuk 4 hari setelah itu bisa kita bersedekah lagi kalau mau. Tapi kurban terhitung lagi kurban hanya 4 hari. Jadi tetap bahwa memang kalau melihat afdalnya bahwa sekalipun bersedekah dengan jumlah itu tidak sebanding pahalanya ketika pada hari itu yang barangkali menjadi catatan bagi kita semua. Selanjutnya Ustaz, ini yang menarik, adab. Adab ketika kita berkurban. Betul. Barangkali bisa dijelaskan kepada pemirsa Tira TV. Adab-adab berkurbannya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa adab yang disunahkan. Pertama, Ustaz, dibolehkan berkurban dengan orang yang meninggal kalau mau seperti itu. Jadi boleh berkurban dengan orang meninggal yang soalnya sudah berwasiat tadi. Kemudian disunahkan bagi berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri Ustaz. Disunahkan. Ini bagaimana apa yang telah dilakukan merupakan hadis pilihan Nabi, beliau menyembelih sendiri. Tetapi tidak mengapa. apalagi tidak menjadi kebiasaan. Yang dilakukan ketika dia sembelih ternyata membahayakan dirinya. Jadi tidak mengapa diwakilkan kepada yang mungkin lebih paham. Tapi sebenarnya Abdul tidak mengapa dia sendiri. Tapi kalau diwakilkan sama mungkin Pak Imam atau orang yang dianggap dipercaya, orang yang jujur dan menjaga saling waktunya, itu kita. Nah, ketika Ustaz dia menyembelih hewannya sendiri, apa yang dia baca? Kemudian kalau dia wakilkan, apa yang dibaca oleh orang tersebut? Nah, ini barangkali yang perlu. Siapa tahu dia sembelih seperti hewan-hewan lain. Yang lain. Jadi perlu kita seperti ketika Rasulullah SAW itu berkurban. Beliau mengatakan Bismillah, Allah Akbar, Allahumma taqabbal hadha, yang disembelih al-dhabahat atau hadhihi al-dhabiha min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini juga sebelum saya lanjutkan tadi pertanyaan Ustaz. Jadi tidak mengapa, jadi misalnya kita berkurban 1 ekor sapi misalnya, kita mau atas syirik di thawab, kita mau menyertakan saudara keluarga kita mendapatkan pahala kurban, tidak mengapa Ustaz. Jadi menyertakan pas bagaimana juga apa yang dilakukan Rasulullah karena berkurban, boleh melihatkan bahwa seluruh umatnya juga al-ahya wal amwat. Ini yang menarik. Jadi kita tahan dulu Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan apakah ada kurban kolektif sebagaimana yang dilakukan di beberapa barangkali instansi pendidikan. Betul. Apakah ada kurban kolektif? Nah, nanti kita jawab Ustaz ya. Kita tahan dulu, nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Siapa bilang di sini kita hanya akan berhadapan dengan buku-buku? Terkurung dalam ruangan, aktivitas yang membosankan dan menyeluruhkan. Di sini kita dapat mengembangkan bakat dan minat dengan banyak pilihan yang membuat sekolah itu menjadi lebih menyenangkan. Ada olahraga dan ketangkasan, renang, futsal, basket, memanah, paskibra, pramuka, bulu tangkis,
karate, rohani Islam, seni tari, band, dan kalam jamai. Bahasa, debat, jurnalistik, dan berbagai pilihan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler, kalian bisa bergabung di OBDIS, OSIS, dan MPK. Ya, kembali lagi dalam program Mumtaz Mengkaji Ilmu bersama Ustadz. Dalam hal ini narasumber kita Ustadz Sumadri Urding LCSPD. Alhamdulillah, Ustadz, kita tadi ya sebelum break ya kita sempat berbincang-bincang seputar kurban, bahwa ada fenomena ya, ada disebut dengan kurban kolektif. Ya, jadi nah apakah bisa sebagaimana tadi bahwa nah, bagaimana teknisnya supaya ini kan kadang sudah menjadi kebiasaan. Iya. Nah, kita lihat bahwa Rasulullah ini menyembeli seekor kambing, tapi dia niatkan untuk banyak orang. Iya. Nah, termasuk juga bahwa nah konsep satu sapi untuk 7 orang, bolehkah misalnya satu keluarga? Nah, ini satu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, tapi cukup dengan satu kambing saja. Silakan. Bagasi. Jadi ada apa ya para pemirsa Tira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam standar berkurban, abdalnya saya sebut abdalnya dulu. Abdalnya memang saya itu satu ekor untuk satu orang. Satu ekor sapi satu orang, satu ekor domba satu orang, satu ekor kambing satu orang, itu abdalnya. Nah, kita turunkan setelah itu. Kalau memang tidak bisa, misalnya jasnya kambing dan domba satu itu satu orang satu ekor ya, tidak bisa dibagi 7 orang di situ. Iya, Cuman dari sisi tadi pertanyaan menarik, bahwa dari sisi menyertakan pahala boleh Ustaz. Dan apa? Kepala asal hujat keluarga boleh, apalagi misalnya yang terdaftar namanya misalnya di masjid di mana kepala keluarga, itu sebenarnya masuk adabnya, etikanya, sunnah-sunnahnya kan situ. Tetapi yang menahan diri keluarganya, tapi pahala insya Allah diniatkan untuk keluarganya mendapatkan pahala. Terkait dengan 7 Ustaz, 7 orang punya sapi, itu pernah Ustaz apa disampaikan oleh Jabir, beliau berkata bahwa kami pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW berkumpul menggabungkan orang 7 orang untuk kami bisa berkongsi situ, berkumpul satu ekor unta, berkurban satu ekor unta dan 7 orang. Dan ternyata bisa dikiaskan dengan sapi, itu boleh Ustaz, ada Itu karena dia masuk dalam hewan ternak. Hewan Dan ternak, ada ya. contohnya dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi betul, Wasallam. contohnya dari Artinya ketika begini Ustaz, bahwa 7 orang memang ada ininya ya, artinya ada yang dicontohkan. Jadi Ustaz, Jabir ya. pernah mendapatkan perintah terus dari Nabi SAW, diperintahkan oleh iya. Jabir. Jadi misalnya kalau kepala keluarga yang masuk Iya Ustaz. tahun ini kan biasa begitu, tahun ini suaminya, Iya, betul. ya tahun depan istrinya. Padahal sebenarnya sekaligus suaminya tiap tahun, kemudian dia niatkan untuk seluruh keluarga sampai pahala Ustaz ya. Ya begini Ustaz, jadi rasa mana di tengah masyarakat kita sedikit kurang, mohon maaf ini belum Perlu diluruskan. Makanya pemirsa Tira TV ya mesti menyaksikan episode ini. Alhamdulillah, mungkin pemahaman selama ini mungkin bisa diluruskan, bukan tidak benar. Iya. Benar, kita luruskan saja bahwa biasanya kan digilir itu Ustaz, tiap tahun ini saya misalnya kepala keluarga best, tahun ke depan misalnya istrinya, anaknya seterusnya. Semestinya tidak perlu begitu Ustaz. Cukup kepala keluarga kan dia ar-rijal qawwamun nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyat Ustaz ya. Jadi nanti bapaknya keluarganya meniatkan untuk dapat pahala juga, di bawah ini anaknya, istrinya, karena punya tanggungan. Dia punya tanggungan ke bawah itu niatkan keluarganya lain. Bahkan karena ulama kita Nabi juga mengatakan wa min ummati Muhammadin, beliau tidak menyebutkan al-ahya wal amwat, semuanya masuk umatnya Rasulullah. Berarti kalau kata terbatas. Ya, jadi kalau ada di antara pemirsa Tira TV yang ingin berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ya sah-sah saja. Tasyrik itu saya mendapatkan pahala dari mendapatkan ya. Jadi kan ada ini yang bertanya Ustaz, banyak yang chat, bagaimana nih hukumnya? Ini bapak saya sudah lama meninggal, ibu saya meninggal dan dia tidak berwasiat dan tidak bernasab. Nah, bolehkah saya bolehkah saya ya untuk ininya. Nah, nanti kita mendengarkan nanti pembagian. Ini sangat penting juga. Tapi tidak mengapa, saya jelaskan sedikit tadi ya. Jadi
itu boleh saja Ustaz. Maksudnya walaupun dia tidak berwasiat tapi mau diniatkan untuk bagi orang yang meninggal untuk maksudnya berkurban. Iya. Walaupun sebenarnya tidak masyhur di kalangan para salaf Ustaz. Nah, Tapi boleh saja. Iya. Ya, artinya dia punya sedekah ke situ. Iya. Sama kalau kita mungkin membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah kita baca, kemudian Al-Anfal niatkan untuk kepada orang meninggal, sebagai ulama mengatakan boleh. Atau mengirimkan pahala dari bacaan kita. Jadi boleh. Nah, kalau kurban ini Ustaz, apa kurban kolektif? Iya, dia misalnya di sekolah tertentu ya. Ya, Ustaz. Ya, setiap siswa kumpulkan 100.000. Nah, satu kelas satu ini. Iya, Nah, iya. ini sering kita dengar ya. Ya, betul, Ustaz. Nah, kira-kira dalam pandangan Ustadz ini, kira-kira teknisnya, ada nggak teknisnya? Nggak apa-apa. Misalnya setiap siswa itu mengumpulkan sekian, tapi teknisnya seperti apa supaya itu bisa menjadi hewan kurban? Gitu. Atau memang sama sekali nggak boleh? Iya, jadi memang dalam agama kita ada standarisasi dari sisi pensyariatan, Ustaz. Tidak bisa kita asal maunya saja, Ya. memang sekedar mau keren gitu apa ya. Ini kan ibadah Ustaz ya. Ya. Ibadah yang sudah ditentukan ada syariatnya. Jadi kalau misalnya dia berkurban saja satu orang bayar 100.000 per kelas dan seterusnya, saya kira tidak masuk ini Ustaz. Tidak masuk dalam kurban. Tapi mungkin untuk lihat sedekah aja kalau begitu. Tapi bukan lihat kurban ke situ kan. Ada aturannya Ustaz. Tadi Iya. sudah jelaskan 7 kelompok ada Jabir, kemudian Rasul mencontohkan semuanya itu. Jadi Nah, teknisnya kalau mau mungkin ya seperti siswa kita mungkin diprogramkan misalnya anak-anak tiap bulan misalnya dikumpulkan kalau misalnya di sekolah ya sama wali kelasnya setiap bulan 170.000 Ustaz ya. Ya satu orang siswa setiap bulan aja Iya. nanti dikumpulkan satu nanti dikali dan kali 12 bulan kan 1,7 bahkan lebih ya 1,8 itu lebih tepat itu. Jadi ada teknis. Itu kan tidak berat Ustaz, tidak berat ya. Mungkin kalau 1,8 sekarang anak berat tapi kalau ternyata diajarnya tiap hari, ya, 2 hari 200.000 kan bisa tiap bulan 170 saja kan mungkin 200 atau ya 150. Kalau kurang nanti ditambah tinggal sedikit. Ini Itu lebih tepat bagi sunnah itu Ustaz. Ini yang menarik tips bagi orang tua ya untuk melatih mentarbiah ya Mentarbiah, betul, Ustaz. anaknya supaya menjadi cinta Betul. kepada syariat kurban itu. Ya, kan beberapa kelompok juga Ustaz, dalam beberapa anggota kajian begini Ustaz. Jadi kita tiap bulan dalam kita kumpul berapa dihitungnya misalnya 170, pas masuk waktunya dihitung ternyata bisa berkurban. Ternyata Kita bisa. ke kelompok itu halakah Ustaz, bisa 7 orang gitu bisa masuk. Iya, Satu jadi ekor memang sapi tinggal, jadi ada belajar dari awal sampai awal betul. kita. Khususnya sekarang. Teknik, kemudian ada teknik khusus Ya, supaya gitu. tidak memberatkan juga tapi tetap melakukan Betul, syariat. betul. Ya betul dengan syariat Ustaz. Ya itu tadi kita sampaikan. Ya, ini sangat menarik ya. Iya, Ustaz. Nah, lanjut ke pembagian. Bagi Ustaz. Oke. Nah, pembagian hewan kurban ini tentunya perlu barangkali dijelaskan bahwa kita melihat banyak fenomena ya di masyarakat kita Iya, Ustaz. bahwa setiap ada cara kurban penyembelihan itu sudah ada panitia. Jadi sebenarnya saya bertanya kalau zakat itu ada amil zakat. Ambil zakat, Nah, betul. ada nggak amil kurban? Iya, jadi Iya. sebenarnya bukan ambil namanya. Ya. Mungkin panitia pelaksana. Panitia Ada pelaksana pelaksana. kurban karena kalau misalnya 10 ekor sapi tidak ada penanggung jawabnya gimana caranya? Jadi kita dikumpulkan di kalau misalnya di masjid atau di tempat instansi tertentu dia tetap kasih panitianya supaya itu memudahkan bagaimana koordinasi pengaturannya manajemennya apa ya saat itu bagus kayak organisasi kayak apa dikatakan oleh kalau salah di saya kebenaran yang Kemudian terorganisir. yang terorganisir Iya. bisa tidak terorganisir bisa Iya, dikalahkan pasti oleh benar, nah ini iya. satu kemuliaan jadi kita mengatur dengan baik bagaimana prosesnya apalagi ibadah kurban yang ada hak-hak tertentu. Jangan sampai kalau tidak betul. ya. Ini sangat menarik Ustaz ya Iya. bahwa memang hak ini Ya. karena fenomena yang kita lihat terkadang tanpa melapor ya kepada orang-orang yang terdaftar namanya dalam kurban tapi sebagian daging itu sudah dimasak bersama. Nah ini teknisnya seperti apa? Karena ada panitia, Iya. panitia kurban sekaligus panitia khusus konsumsi. Jadi tulang-tulangnya itu dimasak tanpa barangkali sepengetahuan dengan Iya. orang yang berkurban ya. Bagusnya seperti Iya. apa? Jadi sebenarnya saat ini kalau sebenarnya Muhammad saya kalau kita mendaftarkan diri ke panitia sebenarnya sudah secara tidak langsung ini sudah kita memberikan izin kepada panitia. Oh iya. Memberikan izin walaupun sebenarnya yang berkurban kan memang ada sepertiga saya jadi Iya. dalam agama kita jadi sepertiga untuk yang berkurban sebenarnya idealnya kemudian sepertiga untuk hadiah tetangga sepertiga untuk fakir miskin Ustaz sebagaimana Allah mengatakan faqulu minha wa atimul ba'is al fakir makan sebagian Rasulullah juga pernah ketika memotong hewan kurbannya belum minta sedikit dia wajib itu makan itu hari hewan kurbannya tidak mengapa walaupun nanti sebagian mungkin dari pemirsa tidak mau dibagi dagingnya tidak mengapa dia niatkan sedekah yang penting sudah sampaikan
Wah, dia punya jatah segini. Sebenarnya yang dihitung Ustaz tulangnya atau dagingnya? Iya dagingnya Ustaz. Oh, dagingnya. Makanya kenapa dalam syarat-syarat kurban itu bukan ajfaf itu yang kurus tidak bisa di. Tidak bisa karena sudah tulang-tulang. Karena yang dibutuhkan bukan tulangnya Ustaz. Lagi walaupun tulangnya dia bagus ya. Untuk konro ya. Kalau di Konro, ya, luar biasa. Sulawesi Selatan ini di Makassar ini ya konro coto luar biasa. Oh ya luar biasa. Jadi ya jadi Iya. itu dagingnya Ustaz ya. Makanya kita cari yang dagingnya. Jadi itu yang menarik bahwa sepertiga Iya, yang Ustaz. diberikan kepada yang berkurban, Iya, iya. kemudian sepertiga yang kedua yang berkurban untuk dimakan, Iya. kemudian seperti untuk dibagikan. Dibagikan kepada tetangga boleh aja Ustaz. Dia bukan pakai misi hadiah tetangga boleh biar kaya akademisnya tetangga boleh saja hadiah. Baik itu seiman atau tidak seiman. Ya, dan mengapa ya? Maksudnya tidak seiman juga atau mengapa? Kalau Boleh tidak jadi apa-apa. Oh, berbeda dengan zakat ya. ya boleh zakat. Ah, Boleh kalau saja zakat dikasih. itu ada. Mudah-mudahan lewat itu Ustaz. Bahkan zakat juga boleh kalau misalnya ada niat kita bagaimana bisa tertarik kepada mereka tidak bisa hidup. Biasa jadi yang Mu'alaf bisa masuk ternyata orang Islam, masya Allah. Oke. Dia rahim ya Ustaz. Ya, jadi tetangga-tetangga kita ya pemirsa Atira TV yang barangkali memang ada non muslim Iya. ya tidak apa-apa. Ya, Kita tapi harus mudah- ada ini tetap utamakan orang muslim lah toh. Ya. Kalaupun nanti utamakan orang muslim, tetangga kita yang orang muslim utamakan dulu. Kalaupun nantinya Kita sudah dapat semua bagian dan masih ada. tidaknya boleh lah. Nah, ini juga ya. Ustaz, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ini sebagai ulama mengatakan mengapa kita menyimpan sunnah 2-3 hari itu kurban itu mengapa. Tetapi di masa pandemi yang banyak orang membutuhkan itu sepantasnya kita bagi. Iya. Apalagi sekarang ini luar Ya, biasa. memang ada yang berbeda Ustaz ya. Memang kita judul ya Iya. kajian kita pada sore hari ini ya. Iya. Memang kurban di masa pandemi Iya. bagian hewan kurban. Kurban. Ya, tadi sudah bahwa memang diprioritaskan Iya. ya bagi tetangga-tetangga yang muslim. Kalau misalnya sudah terbagi secara keseluruhan dan ada tetangga yang non muslim boleh saja Iya. untuk mendapatkan bagian Iya. hewan kurban tersebut. Dan tetap sebentar saya tiga ya. Jadi seperti yang tadi berkurban Ustaz, kemudian seperti untuk fakir miskin yang lupakan itu. Iya. Fukara masakin itu tetap mereka mendapat dari situ. Dan tetangga hadir tetangga. Jadi bagaimana pengaturannya nanti? Kalau misalnya di pengurus masjid atur, biasanya ada kan satu orang itu dapat per yang berkurban 7 kilo, dua kupon berarti 5 didapatkan. Kalau nanti dia sedahkan mengapa? Jadi itu kembali Ustaz. Jadi pengaturan yang karena di hitungan itu perlu dibawa. Iya, Itu betul. udah biasa. Jadi memang penitia kurban ini memang Iya. sudah punya tanggung jawab Ya, ini dunia akhirat dunia tentunya besar. yang luar biasa. Mungkin berikut Nah, baru pertama. khusus yang menyembelih, ini juga menarik bahwa yang menyembelih kurban ini, ya memang apakah boleh mengambil kulitnya atau mengambil kepalanya? Ini saya mau sembelih tapi saya mau ambil kulitnya, saya mau ambil saya mau ambil kepalanya. Iya. Nah, kira-kira teknisnya seperti apa sehingga hal tersebut dibolehkan atau memang dalam agama itu hal yang dilarang? Iya. Begini Ustaz. Jadi kalau yang menyembelih bahkan dari upah pun juga hadiah atau upah dari sembelihan misalnya kulitnya kah atau kepalanya tidak boleh Ustaz. Dia punya administrasi khusus itu. Kalau yang menyembelih itu harus di luar itu. Kalaupun kalau dikasih hadiah dari kulitnya, kalau dia sembelih atau kepalanya tidak mengapa. Tetapi upahnya itu jangan dari bagian dari kurban itu Ustaz. Jadi ada solusi ya. Solusinya. Jadi bagi penitia yang kurban dimanapun berada, Iya. khususnya yang lagi nontonnya, betul. siaran kita Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustadz bahwa memang Iya. bahwa ketika itu dijadikan sebagai upah itu dilarang dalam agama. Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh dalam agama. Tapi kalau itu dalam bentuk Hadiah hadiah, boleh saja. ya boleh saja. Dagingnya pun boleh didapat. Oh. Apalagi kepalanya atau kulitnya pun. Tapi kalau untuk upahnya harus dicari jalan lain. Mungkin Jalan makanya lain. administrasi panitia itu. Iya betul. Perlu Ya, masuk. bagian cekatan Iya, cekat. mengatur ya. Ya, Iya, luar pun biasa. diatur dengan baik. Oke, terkait dengan pembagian, ya kita melihat bahwa pembagian tadi sepertiga. Nah, Yes. bagaimana ketika ada yang didaftarkan dalam kurban, tapi orang yang sudah meninggal dunia, Iya. mendapatkannya bagaimana? Apakah mendapatkan keluarganya atau sama sekali diserahkan secara Oke. keseluruhan? Dia kembali kepada siapa yang diwasiatkan Ustaz. Misalnya dia berwasiat kepada saudaranya atau siapa, tapi saudaranya bagaimana ini kurbannya ini sepertinya mau diapain? Mau diambil sama keluarganya atau mungkin sedekahkan sama yang lain? Jadi kembali, jadi ada tetap komunikasi Ustaz ya. Kalau yang sudah meninggal, Ya sudah meninggal, artinya kan tetap bukan dia tetap membayar Ustaz. Membayarnya juga bukan yang meninggal bayar kan. betul. Berarti ada perwakilannya. Betul. Nah itu yang membayarkan dia bagaimana? Ada komunikasi bagi yang mendaftarkan dia. Iya. Ya tidak mungkin kan dia sudah meninggal atau ada bahaya. Oh, berarti ini yang perlu barangkali Iya, Ustaz. dipahami Iya, oleh betul. pemirsa Atira TV Iya. bahwa Tetap.
sekalipun Iya. ya, ini orang yang hidup ya, yang mendaftarkan, tapi Iya, namanya keluarga meninggal. Iya, betul. Nah, pembagiannya ini boleh Iya. saja Iya. diambil oleh yang mendaftarkan. mendaftarkan, karena Betul. uangnya dipakai. Kecuali awalnya start dia beli, misalnya di awalnya dia akan mendaftarkan, tanya memang bagaimana dengan ini, nanti pembagiannya ada komunikasi awal. Ini panitia bisa atur dari awal itu hitung-hitung memang. Ya, kecuali kalau bilang untuk si almarhum saya sedekahkan semua, itu saja. lebih bagus lagi. lebih bagus. Tapi kalau ada pembicaraan ini pentingnya panitia. Iya. Amanah juga dalam persoalan ini, Ustaz ya. Biar ada amanah komunikasi kepada si yang mendaftarkan tadi, bagaimana yang kurbannya tetap akan dikeluarkan sedikit situ atau gimana, atau diserahkan sama panitia yang membagikan kepada yang berhak. Ya itu, jadi dia komunikasi tetap jalan, karena Ya. masalah kurban ini ada untuk Allah, dia ke manusia. Dia kurban kepada Allah, tapi itu ke manusia juga, jangan sampai pasca kurban banyak masalah-masalah yang Masalah-masalah, betul. itu kita khawatirkan terjadi. Iya. Awalnya Jadi ibadah memang- kurban untuk kepada Iya. kepada Allah, tapi banyak masalah, itu tidak bagus. Iya, jadi Nah, memang ada ibadah kurban ini menggabungkan antara ibadah individu dengan ibadah sosial. Ya, Nah, itu, ini Ya, benar. sangat menarik bahwa memang ya dalam Islam itu ibadah sosial ya. Ya. Ibadah sosial ini banyak menggantikan ibadah individu. Ya, terkadang ada amalan-amalan, misalnya seseorang itu tidak mampu untuk puasa, Ya. justru dia harus membawa fidyah. Nah, fidyahnya itu ke sosial. Ini Sosial. luar biasa tadi Betul, ya. ya kajian pada sore hari ini, bahwa memang ibadah kurban ini bukan hanya Iya. mendekat ke takarrub ilallah, Allah. tapi juga hablum minan nas. Muslim dan nas ya tetap jalan Dengan ini. supaya enak. Jadi makanya apa di antara hikmah juga kenapa kita berkurban, yang mana itu berbagi sosialnya, keharmonisan, kebersamaan kita harapkan di hari raya Idul Adha itu semua bisa makan daging, semua orang bisa makan, nikmati itu. Ada yang sampai itu tidak pernah cuma nasi saja, kan itu mereka dibutuhkan. Makanya itu, kebersamaan itu penting, Ustaz. Kebersamaan, kemudian sosialnya, berbagi itu enak di hari raya itu. Semua orang berbahagia, bergembira karena mendapatkan juga bahagian daripada, mungkin dia tidak bisa berkurban, tapi yang dapatkan dia bisa menikmati daging di hari itu. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, luar biasa, terima kasih Ustaz Sumardi Iya, sama-sama. sebagai narasumber kita pada Iya. kajian Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustaz pada sore hari ini Iya. yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Selesai kita melakukan Iya. Idul Idul Adha, Adha. ya. Kemudian insya Allah besok Masih hari masuk ke-11. ayat tasyrik ke-11, 12 dan Iya. ke-13 masih ada kesempatan kepada seluruh pemirsa Atira TV untuk berkurban, Iya, betul. karena ini merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperdalam ibadah individu dan juga ibadah sosial. Terima kasih. Iya, Saya sama-sama. ucapkan syukran wa ahlan wa sahlan bikum. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.